Jangan buka pintu saat angin berhembus dari arah utara. Itu yang selalu dikatakan orang-orang tua di desa itu. Tapi malam itu seseorang melanggar larangan. Angin dingin membawa bisikan dan kemudian jeritan. Apa yang terjadi malam itu di desa dukun tidak pernah dilupakan, karena kuntilanak datang untuk membalas. Di kaki bukit yang diselimuti kabut, terdapat desa kecil yang dikenal karena satu hal: tempat tinggal seorang dukun tua yang dihormati dan ditakuti. Tapi suatu malam bulan purnama, suara tangisan perempuan menggema dari hutan. Penduduk gemetar, dukun bersiap, tapi mereka tak tahu kuntilanak yang datang kali ini bukan sembarangan. Ia membawa dendam, dan Ninggem, bahkan sang dukun, tidak siap menghadapi kengerian yang akan datang. Di lereng gunung yang jarang dilalui, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Kampung Lumut. Tidak ada yang berani datang ke sana tanpa izin, bukan karena sulit dijangkau, tapi karena satu hal: tempat itu dijaga oleh seorang dukun tua bernama Mbah Rawit. Ia dikenal mampu menyembuhkan segala penyakit dan mengusir makhluk halus, namun juga ditakuti karena kekuatannya yang misterius. Malam itu, angin dari utara bertiup kencang. Jendela-jendela berderak dan aroma melati tercium meski tak ada bunga di sekitar. Mbah Rawit duduk di serambi rumahnya, matanya tertutup rapat, bibirnya komat-kamit membaca mantra kuno. Ia tahu sesuatu yang lama terkubur telah bangkit. Dari hutan lebat di belakang desa terdengar suara perempuan menangis. Bukan suara biasa, melainkan suara yang menyeret rasa dingin ke tulang belakang siapapun yang mendengarnya. Suara itu semakin mendekat. Penduduk desa mulai keluar rumah bertanya-tanya. Tapi tak ada yang berani melewati garis garam yang ditaburkan Mbah Rawit di sekeliling desa seminggu sebelumnya. Ia telah memperingatkan, tapi tak semua percaya. Salah satu pemuda desa, Darmo, merasa penasaran dan melangkah keluar batas garis pelindung. Ia membawa senter dan pisau kecil pemberian ayahnya. Cuma suara orang tersesat, katanya yakin, meski wajahnya pucat. Tapi langkahnya berhenti tiba-tiba saat mendengar suara ranting patah, diikuti bisikan samar, "Tolong aku!" Dari balik pepohonan, sesosok perempuan muncul. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya robek dan berlumuran tanah. Namun anehnya, kakinya tak menyentuh tanah. Darmo mundur pelan, namun kakinya terpeleset oleh akar pohon basah. Senter terjatuh, dan dalam kegelapan itu, ia melihat mata merah menyala menyembul di balik rambut perempuan itu. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya membeku, seolah ditahan oleh udara dingin yang tiba-tiba menyelimuti sekeliling. Dari kejauhan, terdengar gong kecil berbunyi. Mbah Rawit tahu seseorang telah melanggar garis. Di dalam rumahnya, ia berdiri dengan wajah tegang. "Dia sudah masuk," bisiknya. Di luar, tangisan itu berubah menjadi tawa cekikikan. Dan malam baru saja dimulai. Mbah Rawit melangkah keluar rumahnya, membawa kendi kecil berisi minyak kelapa dan secarik kain putih yang sudah ia jampi. Ia tahu ini bukan sekadar kunjungan biasa dari makhluk gaib. Ini adalah amarah lama yang kembali menagih hutang. Dahulu, konon Desa Lumut pernah menjadi tempat pembantaian seorang perempuan hamil yang dituduh sebagai pembawa sial. Perempuan itu tak lain adalah anak dari seorang wanita yang kini dikenal sebagai kuntilanak. Mbah Rawit menghampiri batas garis garam dan melihat garis itu mulai retak. Angin berputar kencang seolah melingkar di satu titik. Dari tengah pusaran debu itu, muncul siluet wanita dengan gaun putih panjang dan suara tangis yang mencekam. "Kalian mengambil anakku." Bisik suara itu menyusup ke telinga setiap penduduk. Di balik pintu-pintu rumah yang terkunci, mereka berdoa gemetar. Sementara itu, Darmo masih terkapar, matanya terbuka lebar tapi kosong. Tangannya menggapai udara, seolah mencoba melawan sesuatu yang tak terlihat.
Tapi di dadanya, bekas cakar mulai terlihat. Saat fajar mulai menyentuh ujung-ujung atap desa, tak satu pun suara ayam berkokok terdengar. Langit berwarna kelabu dan embun pagi terasa seperti kabut kematian. Darmo ditemukan oleh warga lain, tubuhnya kaku dan dingin, tapi masih hidup. Ia dibawa ke rumah Mbah Rawit yang segera menyalakan dupa dan membaca mantra-mantra penarik jiwa. Tapi sesuatu yang gelap masih tinggal di dalam dirinya. Saat ia sadar, matanya memerah dan suaranya bukan lagi suara Darmo. "Kalian semua akan membayar," ucapnya dengan nada datar tapi menggema. Mbah Rawit menekan dahi Darmo dengan jari berlumur minyak dan ia berteriak keras sebelum pingsan kembali. Di luar, langit mendung kembali menggulung meski matahari sudah tinggi. Seekor burung gagak besar mendarat di tiang rumah dan mengeluarkan suara serak 3 kali. Tanda bahwa jiwa tak bersih masih berkeliaran. Mbah Rawit tahu malam berikutnya akan lebih kelam. Karena kini, kuntilanak tidak hanya marah, ia lapar. Dan darah pertama sudah disentuh. Mbah Rawit tak bisa tidur malam itu. Di luar, angin bertiup begitu kencang, berputar-putar seolah mencari celah untuk masuk. Dari dalam rumah, terdengar tawa wanita itu, perempuan yang sudah lama mati, yang seharusnya tak boleh kembali. Mbah Rawit meraba tasbih di tangannya, merapal doa-doa yang hanya ia ketahui. Namun semakin ia berdoa, semakin keras suara itu terdengar, semakin jelas. "Anakku." Suara itu memanggilnya dengan nada penuh kemarahan, membuat tubuh Mbah Rawit gemetar. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kuntilanak adalah dengan menutup jalan yang telah terbuka, jalan yang sudah tertarik oleh darah dan rasa sakit. Ia bangkit, membawa kendi dan kain putih itu menuju hutan tua tempat kuntilanak dilahirkan. Setiap langkah terasa berat, tanah seolah menahan kakinya. Saat mencapai pohon besar, ia melihat jejak kaki kecil, bercak darah yang menuju ke sebuah sumur tua di belakang desa. Saat Mbah Rawit menatap ke dalam sumur, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dasar sana, seperti menghisap jiwa yang sudah lama terkubur. Sumur itu berbisik. Suara gemericik air berubah menjadi tawa yang semakin keras, seolah suara itu berasal dari dalam bumi, dari ruang kosong yang telah lama terlupakan. Mbah Rawit berdiri diam, tubuhnya gemetar, namun ia tak bisa mundur. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain putih dan menaburkan garam ke dalam sumur, berharap bisa menutup jalan roh yang ingin kembali. Tetapi saat garam menyentuh permukaan air, sumur itu meluap, mengeluarkan darah hitam pekat yang berbau busuk. Dari dalam, sosok itu muncul. Kuntilanak, wajahnya rusak, rambut panjangnya basah menutupi sebagian wajah, matanya merah menyala, dan bibirnya mengeluarkan senyum lebar yang penuh kebencian. "Kau pikir kau bisa menghapus aku?" Bisiknya, suaranya penuh dengan kekuatan yang bisa menghancurkan jiwa. Mbah Rawit, dengan segala keberanian yang tersisa, mengangkat kendi dan menyiramkan air yang telah diberkati ke tubuh kuntilanak. Tetapi entah kenapa, air itu tidak menyentuhnya. Sebaliknya, kuntilanak justru melayang lebih dekat, semakin tinggi, dan mengangkat tubuh Mbah Rawit ke udara. "Kau sudah terlambat," katanya. Dan dalam sekejap, udara pun berubah menjadi padat, gelap, dan penuh dengan suara tawa yang mengerikan. Mbah Rawit merasa tubuhnya terangkat lebih tinggi, seolah-olah dunia di sekelilingnya menjadi lebih kecil. Kuntilanak itu memeluknya dengan tangan dingin yang keras, matanya menatapnya dengan tatapan kosong, penuh amarah. "Dulu kau yang menguburku di sini, dan kini kau datang kembali," katanya dengan suara melengking. Mbah Rawit berusaha memohon, berteriak, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Ia merasakan darah mengalir deras ke mulutnya dan tubuhnya mulai mengeluarkan suara retakan, seperti tulang yang patah.
Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia mencoba menggenggam tasbih di tangannya dan berdoa, berharap ada keajaiban. Tapi saat itu juga, tubuhnya terseret ke dalam kegelapan, seolah ia telah ditarik ke dunia lain. Di bawah sinar bulan yang pudar, Mbah Rawit akhirnya menghilang. Di desa, warga yang mendengar jeritan itu hanya bisa berdiri diam, ketakutan. Mereka tahu kuntilanak yang datang bukanlah roh biasa. Ia membawa sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak bisa dikalahkan dengan doa atau mantra. Sejak malam itu, desa itu berubah. Angin utara tidak lagi menjadi angin biasa. Ia membawa bau busuk, membawa suara tangisan yang tak berujung. Setiap malam, warga mendengar ketukan di pintu, suara tangisan bayi yang datang dari dalam rumah kosong milik Mbah Rawit. Setiap malam, semakin banyak yang hilang. Semakin banyak yang dilihat orang terbaring lemas, matanya kosong, tubuh mereka kaku, seperti jiwa mereka sudah diambil. Pada malam ketujuh setelah hilangnya Mbah Rawit, seorang pemuda yang berani pergi ke hutan untuk mencari petunjuk, namun ia tidak pernah kembali. Yang ditemukan hanya jejak kakinya yang mengarah ke sumur tua. Dan saat seseorang mencoba melihat ke dalam sumur, mereka melihat bayangan sosok berambut panjang melayang di dalamnya, menatap keluar dengan mata yang penuh kebencian. Desa itu kini menjadi desa yang terkutuk, tempat yang tak boleh dimasuki siapapun. Dan di malam bulan purnama, suara kuntilanak yang mengerikan terdengar jelas, mengingatkan mereka semua bahwa kutukan Mbah Rawit tak akan pernah terhapus. Kini mereka tahu ada harga yang harus dibayar ketika seorang dukun membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Pada malam ke-10 setelah hilangnya Mbah Rawit, desa itu kini dihantui oleh sosok yang tak terlihat namun terasa di setiap sudut. Penduduk yang masih tersisa tidak berani keluar rumah setelah gelap. Namun, seorang pemuda, Joko, yang tak percaya pada cerita-cerita mistis, memutuskan untuk mencari tahu. Malam itu, ia pergi ke sumur tempat Mbah Rawit menghilang, dengan harapan menemukan petunjuk yang bisa mengakhiri teror ini. Saat ia berdiri di tepi sumur, tiba-tiba angin kencang meniup wajahnya, dan suara perempuan itu, suara kuntilanak, kembali terdengar. "Kau datang untuk mati," bisik suara itu, tapi Joko tidak mundur. Ia menurunkan tubuhnya ke dalam sumur menggunakan tali, berusaha mencari apa yang tersembunyi di bawahnya. Namun, saat ia mencapai dasar sumur, yang ia temui bukanlah tanah atau batu, melainkan tubuh Mbah Rawit, terbaring tanpa nyawa, dengan mata yang terbuka lebar, seperti melihat langsung ke dalam jiwa Joko. Sebelum ia bisa naik kembali, Joko merasa sesuatu yang dingin dan berat mencengkram kakinya, menariknya kembali ke bawah. Suara tawa kuntilanak itu semakin mendekat, dan Joko akhirnya menghilang dalam kegelapan sumur, tak pernah terdengar lagi. Pagi berikutnya, desa itu semakin sepi. Tidak ada yang berani berjalan di luar, dan suara tawa kuntilanak semakin sering terdengar di malam hari. Warga yang masih hidup hanya bisa berdoa dalam diam, berharap roh yang terperangkap bisa tenang. Tapi mereka tahu desa itu bukan lagi tempat yang aman. Sumur tua itu kini tidak lagi dianggap hanya sebagai tempat untuk air, ia adalah portal. Portal yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia gelap yang tak terlihat. Mereka yang mendekat akan mendengar suara itu, suara yang memanggil mereka untuk datang. Dan mereka yang mendengarnya tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Seperti yang terjadi pada Mbah Rawit dan Joko. Kini, desa itu dikenal dengan nama yang lebih menakutkan, Desa Kuntilanak. Mereka yang berani melangkah ke dalamnya hanya akan menemukan kebisuan dan mungkin sisa-sisa mereka di tanah yang sudah lama terkutuk.
Desa Kuntilanak kini menjadi legenda yang menakutkan di kalangan desa-desa sekitar. Tidak ada yang berani mendekat, dan jika seseorang pernah mendengar suara tawa yang aneh di tengah malam, mereka akan segera berlindung dan berdoa. Bahkan beberapa yang lewat hanya melihat bayangan samar perempuan berbaju putih di antara pepohonan besar. Mereka yang menginjakkan kaki di desa itu seringkali melihat sesosok tubuh yang tampaknya berdiri diam dengan rambut panjang yang menyentuh tanah dan mata merah menyala, mengawasi mereka dengan penuh kebencian. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan jiwa-jiwa yang hilang, hanya bahwa mereka tidak pernah kembali. Banyak yang mengatakan bahwa desa itu telah menjadi pintu gerbang bagi roh-roh yang terjebak di dunia manusia, dan Kuntilanak adalah penjaga gerbang itu. Beberapa bahkan mulai percaya bahwa mereka yang berani mendekat akan dipanggil untuk bergabung dengan mereka yang sudah pergi, menjadi bagian dari kisah yang tak pernah berakhir. Desa ini tidak lagi dikenal sebagai kampung lumut, melainkan tempat yang lebih gelap, tempat yang membuang siapapun yang datang tanpa izin. Sekarang, desa itu dibiarkan kosong, sepi, dan terlupakan. Terkubur dalam waktu, namun kisah tentang Kuntilanak tetap hidup dalam bisikan mereka yang berani berbicara tentangnya. Mereka yang mendengar cerita ini akan tahu satu hal pasti, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan Kuntilanak. Ia bukan hanya sekadar hantu, ia adalah bayangan dari rasa sakit dan kemarahan yang tak pernah pergi. Dan ketika malam turun, ketika angin bertiup dari utara, suara tangisan dan tawa itu akan selalu mengingatkan siapa saja yang tinggal di dekat desa itu, bahwa ada roh yang menunggu dan mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Selama ada yang mengingat cerita ini, Kuntilanak akan selalu kembali. Dan bagi siapapun yang berani menjelajah desa yang terlarang itu, hanya ada satu nasib yang menunggu, menjadi bagian dari cerita yang terus berputar, tak pernah selesai, tak pernah menghilang. Jika cerita ini membuatmu merasa tidak bisa tidur, pastikan untuk memberi suka dan berlangganan. Karena cerita yang terdengar begitu gelap tidak akan pernah bisa ditinggalkan begitu saja. Di balik setiap legenda, ada sesuatu yang menunggu untuk diceritakan lebih lanjut. Jangan biarkan suara itu berhenti. Berlanggananlah dan tetap bersama kami di kegelapan.